Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masih akan melanjutkan materi transaksi pembelian. Materi pada pagi hari ini yang akan dibahas itu mengenai prosedur dalam jual beli, kemudian hak serta kewajiban pembeli, serta contoh surat perjanjian jual beli. Tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kalian mampu mengidentifikasi prosedur dalam jual beli, mampu menjelaskan hak serta kewajiban pembeli, serta mampu apabila diminta untuk membuat contoh surat perjanjian jual beli. Materi yang pertama yaitu prosedur dalam jual beli. Dalam proses jual beli, terdapat pihak atau calon pembeli dan penjual saling melakukan tawar-menawar mengenai harga dan barang yang diperjualbelikan. Proses tawar-menawar dapat dilakukan tanpa berhadapan langsung atau tidak langsung antara pihak pembeli dan penjual. Contohnya melalui handphone, melalui surat, atau melalui perantara atau makelar. Dalam pembelian, biasanya terjadi perjanjian jual beli yang memuat tentang persetujuan atau kesepakatan yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli dengan cara tertulis maupun dengan lisan mengenai syarat ataupun aturan yang diterapkan dalam transaksi tersebut. Perjanjian tersebut dapat dilakukan dengan cara lisan atau dibuat secara khusus apabila 1. Penjual telah menetapkan syarat-syarat pembelian. 2. Pembeli mengajukan penawaran dengan mengajukan syarat yang termuat dalam surat pesanan. 3. Penjual dan pembeli telah mengetahui secara pasti kebiasaan-kebiasaan penjualan barang tersebut. Dan keempat, pembayaran dilakukan secara tunai dan barang-barang telah diperiksa oleh kedua belah pihak. Masing-masing pihak juga telah menerima dan menyetujui transaksi tersebut. Kemudian perjanjian jual beli dapat dilakukan secara tertulis atau dibuat secara khusus apabila 1. Penjualan dilakukan secara kredit yang memerlukan syarat khusus. 2. Penjualan dilakukan secara beli sewa. 3. Penjualan dilakukan dengan cara bertahap atau kontrak jangka panjang dengan proses pengiriman barang dengan metode beberapa kali. 4. Penjualan secara inden atau menggunakan stok barang tersedia. 5. Telah terjadinya kesepakatan mengenai kondisi dan garansi terhadap barang yang diperjualbelikan. Dan ke-6, barang yang diperjualbelikan memiliki karakteristik khusus. Kemudian hal-hal yang harus termuat dalam surat perjanjian jual beli antara lain ialah 1. Subjek perjanjian, yaitu penjual dan pembeli, dengan identitas lengkap. 2. Objek perjanjian, jual beli dijelaskan dengan rinci, spesifikasi dan harganya. 3. Peraturan jual beli, misalnya cara pengiriman, cara pembayaran, waktu pengiriman, garansi, hak dan kewajiban kedua belah pihak, dan sebagainya. 4. Masa berlakunya perjanjian. 5. Pengesahan perjanjian. 6. Tempat dan waktu perjanjian. Dan 7. Saksi dalam perjanjian. Apabila sudah selesai dalam pembayaran, biasanya penjual membuat dan menyerahkan nota ataupun faktur penjualan kepada pembeli sebagai bukti transaksi. Kemudian ada beberapa metode transaksi pembelian yang digunakan oleh perusahaan, yaitu sebagai berikut. 1. Secara tunai. Pembayaran tunai berarti barang yang dibeli perusahaan dibayar seketika setelah perusahaan mendapatkan barang tersebut, atau bisa dikatakan pembelian cash, baik barang tersebut barang jadi ataupun barang mentah. Kedua, secara kredit. Pembayaran kredit berarti barang yang telah dibeli oleh perusahaan dibayar dengan metode berangsur sesuai dengan kesepakatan antara pihak pembeli dan pihak
penjual setelah perusahaan memperoleh barang tersebut. Yang ketiga, secara konsinyasi. Pembayaran konsinyasi merupakan barang yang dibeli perusahaan tersebut dibayar setelah barangnya dapat dijual kembali atau laku kembali kepada pihak lain oleh perusahaan. Materi selanjutnya yaitu hak serta kewajiban pembeli. Yang pertama yaitu hak pembeli. Hak pembeli diantaranya 1. Menerima sejumlah barang yang dibeli pada saatnya. 2. Menerima jaminan dengan ketentuan yang telah disepakati. Sedangkan kewajiban pembeli yaitu membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan. Di dalam pembuatan persetujuan, apabila tidak ditetapkan hal-hal tersebut, maka pembeli harus menerima konsekuensinya dengan membayar di tempat dan pada waktu penyerahan barang. Sebaliknya, apabila pihak pembeli tidak membayar harga barang yang dibeli, maka pihak penjual dapat menuntut pembatalan transaksi jual beli tersebut. Selanjutnya terdapat contoh surat perjanjian jual beli. Perhatikan contoh yang telah diberikan. Dalam contoh perjanjian jual beli, yang perlu kalian perhatikan yaitu identitas kedua belah pihak. Kemudian, pembuatan pasal-pasal yang akan termuat dalam perjanjian jual beli. Mulai dari pasal 1 mengenai ruang lingkup perjanjian, kemudian tata cara pembayaran, jangka waktu pengadaan, hak dan kewajiban yang harus dipatuhi, cara pembayaran, kemudian apabila ada biaya tambahan, garansi, ketentuan umum yang telah ditetapkan, pemutusan perjanjian apabila terdapat kesalahan, sanksi-sanksi, kemudian penyelesaian perselisihan apabila terjadi perselisihan antar kedua belah pihak, dan bagian penutup. Tidak lupa disertai tanda tangan bermaterai untuk mengukuhkan posisi surat perjanjian. Sekian untuk materi pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.